Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan matematika farmasi kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika deskripsi data tunggal dan ukuran pemusatan, di mana nanti deskripsi data tunggal ini akan berkaitan dengan materi cara penyajian data cara penyajian data, biasanya dalam bentuk persen, bisa dalam bentuk diagram. Sedangkan ukuran pemusatan itu biasanya perwakilan dari satu angka yang mewakili untuk seluruh data. Nanti akan kita bahas tentang mean, median, dan modus. Oke, baiklah, berikutnya sebentar. Nah, pengertian dari statistika deskriptif itu adalah metode yang berkaitan dengan penyajian data, di mana penyajian ini berfungsi untuk memberikan gambaran serta kemudahan dalam hal membaca dan memahami data, sehingga materi tentang data statistika deskriptif ini merupakan bagian terpenting. Seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa kalau data berbentuk deskriptif itu biasanya berbentuk persentase, narasi, dan gambar diagram. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya di mana. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyajian data, yaitu pertama berbentuk narasi, jadi dia akan berbentuk cerita, itu juga dikenal dengan data deskriptif. Kemudian berbentuk tabel dan berbentuk diagram. Nah, di diagram ini ada 3 macam, ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Contoh berbentuk narasi itu seperti ini. Jadi dia semacam cerita saja, yaitu seorang direktur sebuah rumah sakit memberikan informasi tentang penurunan angka kematian bayi dan ibu berturut-turut. Datanya sebagai berikut. Pada tahun 2017 adalah yang bayinya 80%, ibunya 80%. Kemudian 2018 60% bayinya, 30% ibunya. Tahun 2019 40% angka kematian bayi dan 20% angka kematian ibu. Sedangkan tahun 2020 itu sebesar 35% angka kematian bayi dan 25% angka kematian ibu. Nah, ini namanya data yang berbentuk narasi. Jadi ini gambaran deskriptif tapi bentuknya berbentuk cerita. Kemudian kita masuk berbentuk tabel. Jadi data yang ada tadi kita buat berbentuk tabel. Jadi datanya seperti ini. Pada tahun 2017 ini diplot-plotkan menjadi sebuah tabel. Ini namanya juga data deskriptif tunggal. Kemudian penyajian data berbentuk diagram batang. Nah, ini tadi kematian bayi dan kematian ibu. Itu ada dalam bentuk grafik batang. Ini akan lebih, kalau menurut saya, dibandingkan data berbentuk tabel, biasanya data berbentuk grafik itu akan menjadi pelengkap dari data yang akan kita sajikan. Kemudian yang berikutnya itu adalah data berbentuk diagram lingkaran. Ini contohnya, di mana di sini adalah data kenaikan perbutuhan permintaan obat, yaitu antibiotik sebanyak 50%, antiinflamasi sebanyak 20%, anti jamur 10%, dan anti hipertensi 20%. Ini hanya contoh bentuk diagram lingkaran. Kemudian kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan, di mana ukuran pemusatan ini adalah suatu data di mana dia mengatakan pusat data atau tempat sebagian besar data berada. Bentuknya itu adalah bentuk mean rata-rata, median nilai tengah, dan modus nilai yang paling sering muncul. Itu adalah data dari ukuran pemusatan. Nah, ini penyajian datanya ada 3 jenis, yaitu mean, median, dan modus. Yang paling sering dan sangat sering kita gunakan dalam baik itu dalam penelitian maupun dalam pengambilan data itu adalah data mean, di mana mean ini nanti dia adalah menggambarkan rata-rata dari suatu data yang kita dapatkan. Nah, ini lebih sering kita gunakan dibandingkan dua ini. Nah,
Jadi pengertian median itu adalah nilai rata-rata atau jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Sehingga rumusnya X itu adalah sigma XI dibagi dengan N. N adalah jumlah data, SI adalah nilai data ke I. Jadi nanti kalau seandainya ada datanya 10, berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah 4 sampai X10 dibagi dengan N itu adalah jumlah banyak data. Kalau datanya ada 10, berarti N-nya adalah 10. Berikut adalah contohnya. Nah, contohnya adalah setiap 12 jam sekali divisi QC, ini quality ya, quality control pada suatu industri farmasi memeriksa 6 buah botol sirup yang diperiksa kadar gulanya, biasanya berbentuk persen. Nah, dari persentase, dari data yang didapat, dihasilkanlah bahwa dari 6 contoh yang kita ambil itu didapatkanlah data kadar gulanya itu adalah 60,5%, 59,5%, 60%, 59%, 58,5% dan 59,5%. Jadi ini adalah 6 buah data kadar gula yang dalam bentuk persen dari hasil pemeriksaan 6 buah botol sirup. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang ditanya itu adalah berapa rata-rata kadar gula darah dari 6 buah yang diperiksa tersebut. Maka sebagai rumus tadi, karena dia ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi kita jumlahkan saja. Jumlahkan semua data dan dibagi dengan 6. Sehingga didapatkanlah nilai rata-rata, nilai median itu adalah 59,5%. Sehingga rata-rata kandungan gula pada sirup yang akan diperiksa di atas itu adalah 59,5%. Kemudian kita masuk ke median. Median ini dikenal juga dengan nilai tengah dari rangkaian data yang telah diurutkan. Ingat, telah diurutkan. Jadi data yang ada itu kita urutkan dulu, baru kita cari nilai tengahnya, bukan datanya langsung diambil nilai tengahnya. Nah, jadi setelah kita urutkan, baru kita masukkan ke rumus. Biasanya kalau ganjil itu kita tinggal ambil yang berada di tengah-tengah siapa. Nah, rumusnya itu biasanya N plus 1 bagi 2 kalau dia jumlah datanya ganjil. Maksudnya data yang kita dapatkan itu jumlahnya ganjil. Misalnya data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 itu kan ganjil. Nah, maka nilai yang kita ambil itu adalah nilai tengahnya. Kemudian nilai genap itu adalah XN per 2 dan SN setelahnya. Tapi saya biasanya tidak pernah menggunakan rumus ini. Saya lebih cenderung langsung ke sini saja. Jadi saya biasanya langsung contohnya ya, pemilik apotek mandiri mencatat jumlah resep yang masuk selama 1 minggu. Sehingga didapatkan data bahwa Senin itu 215 resep, Selasa 95 resep, Rabu 110 resep, Kamis 89 resep, Jumat 95 resep, dan Sabtu 159 resep. Hitunglah nilai median. Untuk mempermudah cara kerja, kita buat dulu berbentuk tabel sehingga terlihatlah bahwa Senin itu berapa, Selasa itu berapa, Rabu hingga hari Sabtu. Nah, setelah itu cara kerja menentukan median setelah kita urutkan, karena ini jumlahnya ada 6 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka nilai tengahnya tidak bisa langsung kita tentukan yang berada di tengah, tapi nilai tengahnya berada di antara 2 angka, sehingga kita urutkanlah terlebih dahulu nilai tersebut yang didapat. Nah, jadi yang paling kecil itu 89, kemudian diikuti dengan 95, 110, 156, 215. Barulah kita potong garis tengah. Nah, potong garis tengahnya dan jumlahkan angka yang ada di tengah. Itu cara menghitung median. Tapi kalau seandainya dia ganjil, misalnya yang 110-nya dihapus, maka yang menjadi median itu adalah nilai 95.
langsung dipotong tengahnya, yang bagian tengah itu adalah nilai dari median. Namun jika tidak, jika nilainya genap, maka ambillah titik tengah, kemudian ditambah, kita urutkan dulu, kemudian diambillah nilai yang di tengahnya. Kalau dia ganjil, kita urutkan, kemudian ambillah nilai yang berada di tengah yang langsung dijadikan nilai median. Sedangkan kalau dia genap, kita harus menjumlahkan nilai yang berada di tengah itu dibagi menjadi 2, didapatkanlah 102,5 atau 103 resep. Itu ya. Kemudian modus ini terakhir, yaitu data dari statistik tadi. Yang modus itu adalah data yang paling sering muncul. Nah, ini tinggal kita cari aja. Setelah kita rapikan, ini sama prinsipnya dengan median. Kita harus urutkan dulu agar mempermudah kita melihat data yang paling sering muncul. Jadi urutkan saja, urutkan yang nilai paling terendah sampai paling tertinggi, sehingga nanti akan terlihat yang paling sering muncul itu adalah angka apa saja. Nah, ternyata dari semua resep di sini yang paling sering muncul itu adalah angka 95 resep. Ya. Jadi itu adalah contoh cara pengerjaan mean, modus, dan median. Jadi mean itu rata-rata, modus itu nilai tengah, median itu nilai tengah, dan modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Baiklah, terima kasih. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.